Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Laura Filzah, biasa dipanggil Laura. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan ejaan dan kesalahan diksi yang saya temukan di lingkungan sekitar. Sebenarnya bicara tentang kesalahan ini sudah tidak asing lagi. Kesalahan diksi dan kesalahan ejaan ini sangat banyak ditemukan pada spanduk-spanduk, pelang-pelang promosi, dan media promosi lainnya. Sebelum kita akan membahas tentang macam-macam kesalahan yang saya temukan tersebut, saya akan menjelaskan apa itu ejaan dan kesalahan ejaan. Ejaan adalah aturan atau tata cara penulisan suatu kata atau frasa dalam sebuah bahasa tertentu. Aturan ini mencangkup pemilihan huruf, penempatan tanda baca, dan penggunaan kata-kata yang sesuai. Sedangkan kesalahan ejaan adalah ketidaksesuaian antara pengejaan suatu kata dengan aturan tata bahasa yang berlaku. Kesalahan ejaan ini meliputi penggunaan huruf kapital, huruf miring, singkatan dan akronim, kata depan, gabungan kata, penulisan angka dan bilangan, penggunaan tanda titik, tanda koma, tanda titik dua, dan tanda titik koma. Sedangkan diksi adalah sebuah proses pemilihan kata yang sesuai dalam penulisan kalimat agar efektif, tepat, dan selaras. Kesalahan diksi yang sering ditemukan adalah ketidaktepatan dalam pemilihan kata, ketidaksesuaian atau kecocokan kata dalam kalimat, ketidaklangsungan atau tidak ekonomis kata yang dipilih dalam kalimat, sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien. Baiklah, kesalahan ejaan yang pertama yang saya temukan yaitu pada bungkus makanan, di mana pada bagian komposisinya terdapat kesalahan ejaan, yaitu pada bagian komposisi terdiri dari beberapa bahan yang seharusnya pada kalimat terakhirnya diberi tanda hubung dan, tetapi pada komposisi tersebut tidak ada kata hubung dan pada kalimat terakhir juga tidak diakhiri dengan tanda titik. Jadi perbaikan kalimat yang benarnya yaitu bawang bombay bubuk dan perisa ayam goreng dan dikasih tanda titik. Kesalahan ejaan yang kedua yang saya temukan yaitu pada bungkus minuman, di mana pada bungkus minum tersebut terdapat kata-kata air minum dalam kemasan, di mana kata dalam di sana terdapat huruf kapital, sedangkan menurut KBBI, kata dalam merupakan kata hubung yang seharusnya ditulis dalam huruf kecil, bukan huruf kapital. Jadi, perbaikan yang benar yaitu air minum dalam kemasan dengan kata dalamnya itu dalam huruf kecil. Kesalahan ejaan selanjutnya yaitu saya temukan pada pelang nama gelar seseorang yang salah, di mana di sana terdapat gelarnya Dr. Titi Hermawan Ludirja, SP titik AND. Seharusnya setelah nama dokter tersebut diberi tanda titik baru tanda koma, tetapi di sana tidak. Jadi perbaikannya yang benar yaitu Dr. Titik Hermawan Ludirja titik koma terus SP titik AND titik. Kesalahan ejaan selanjutnya yaitu dapat pada kata disewakan. Kata disewakan seharusnya ditulis digabung menjadi disewakan, karena di dalam kata tersebut bukan merupakan kata depan, melainkan kata awalan. Menurut KBBI, di sebagai awalan atau prefiks merupakan penanda kata kerja pasif yang harus ditulis bergabungan dengan kata yang mengikutinya. Jadi perbaikan yang benarnya yaitu disewakannya itu digabung, bukan dipisah. Kesalahan ejaan yang selanjutnya itu terdapat pada kata-kata Jumat. Seharusnya penulisan kata Jumat tersebut tidak memerlukan tanda baca koma setelah penulisan jum. Menurut KBBI, kata tersebut yang benar adalah Jumat. Tidak perlu memakai tanda koma setelah kata jum. Kata Jumat pada pamflet tersebut ditulis berdasarkan lafal yang sering diucapkan oleh masyarakat. Tetapi menurut KBBI itu merupakan hal yang tidak benar.
Kata yang benarnya cukup Jumat, tidak perlu memakai tanda koma. Baiklah, kesalahan diksi yang pertama yang saya temukan yaitu pada pelang yang bertuliskan praktek dokter, di mana kata-kata praktek tersebut merupakan kata yang tidak baku dan merupakan kesalahan diksi. Penulisan yang benarnya yaitu praktik. Dalam KBBI, praktik adalah pelaksanaan pekerjaan seperti dokter, pengacara, dan sebagainya. Kata praktek pada papan nama tersebut berdasarkan pelafalan masyarakat dalam bahasa lisan. Penggunaan kata praktek dipengaruhi oleh anggapan masyarakat bahwa bahasa tersebut sudah baku karena sering dilafalkan demikian, sehingga masyarakat lupa bahwa kata praktek merupakan kata yang tidak baku. Selain itu, kata tersebut sering muncul pada media luar ruang lain yang juga dituliskan praktek, sehingga masyarakat pengguna bahasa kurang memperdulikan lagi kebakuan kata tersebut. Jadi, penulisan yang benarnya yaitu praktik dokter. Kesalahan diksi selanjutnya itu saya temukan pada pelang terima kos putri. Sebagai seorang mahasiswa, menemukan pelang terima kos putri, terima kos itu bukanlah hal yang sangat asing lagi. Sering kita temukan di jalanan. Tetapi tanpa kita sadari bahwa penulisan kata kosnya itu termasuk kesalahan diksi. Menurut KBBI, penulisan kosnya itu hanya KOS, bukan KOST. Jadi, penulisan kos ini hanya KOS, hanya kos biasa saja, nggak pakai T. Jadi, penulisan yang benar itu terima kos putri. Kosnya itu biasa aja, nggak ditambah-tambah T. Kesalahan diksi yang selanjutnya itu saya temukan pada kata musola. Menurut KBBI, kata-kata musola itu tidak memiliki arti ataupun definisi. Kata-kata yang benarnya menurut KBBI yaitu musala, bukan musola. Kesalahan diksi selanjutnya yaitu ditemukan pada kata apotik. Menurut KBBI, kata yang bakunya yaitu adalah apotek. Kata ini berasal dari kata dasar apoteker, bukan apotiker. Jadi, kata bakunya yaitu adalah apotek. Penggunaan kata apotik pada pelang tersebut mungkin dipengaruhi oleh anggapan masyarakat bahwa bahasa tersebut sudah baku karena sering dilafalkan demikian. Sehingga masyarakat lupa bahwa kata apotik merupakan kata yang tidak baku. Jadi perbaikan kalimatnya yang benar menurut KBBI adalah apotek karunia sehat. Kesalahan diksi yang terakhir yang saya temukan yaitu pada kata mie ayam. Penulisan kata mie menurut KBBI yaitu hanya mie, bukan mie. Karena dalam KBBI, mie tidak memiliki arti ataupun definisi. Tapi kalau mie yaitu memiliki arti yaitu makanan yang terbuat dari tepung. Jadi perbaikan kalimat tersebut adalah mie ayam, mie ayam, bukan mie ayam. Baiklah, itu adalah beberapa kesalahan ejaan dan kesalahan diksi yang saya temukan di lingkungan sekitar saya. Semoga dari penjelasan saya, kita sama-sama dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut di masa depan, supaya kita bisa mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang dibenarkan. Dan kita dapat melestarikan budaya bahasa Indonesia kita, sesuai dengan aturan dari KBBI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.